Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kakak dalam pembahasan matematika. Kali ini kakak akan membahas tentang operasi pecahan. Namun sebelumnya jangan lupa seperti biasa tonton sampai selesai video ini, like dan subscribe. Operasi bilangan pecahan. Nah, di dalam operasi bilangan pecahan, ini kita akan bertemu dengan yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan bisa dilakukan jika kedua penyebut pecahan sama. Jadi pada intinya bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana kalau tidak sama? Nah, jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebut pecahan terlebih dahulu. Contoh, ini kebetulan penyebutnya udah sama ya, maka kita langsung aja di sini. 2 tambah 4 menjadi 6, 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian, kalau ini penyebutnya tidak sama, di sini kakak akan menggunakan kali silang ya untuk menyamakannya. Nah, di sini samakan dulu penyebutnya karena tidak sama. Berarti 3 kali 5, 15, 5 kali 2, 10, kemudian 3 kali 4 adalah 12. 10 tambah 12 menjadi 22. Jadi 22 per 15. Udah ya. Nah, kalau misalkan pengurangan, penyebutnya udah sama, langsung aja 5 dikurangi 4 di sini. Sama dengan 1 per 3. Oke. Kemudian kalau penyebutnya tidak sama untuk pengurangan, kita samakan dulu. Kayak penjumlahan tadi. Nah, 3 kali 5 jadi 15, kemudian 5 kali 5, 25, 3 kali 4 adalah 12. 25 dikurangi 12 itu adalah 13 per 15. Nah, kemudian lihat, apabila pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran bisa dijumlahkan atau dikurangkan secara langsung. Jadi, kalau nanti ketemu dengan pecahan campuran, penjumlahan dan pengurangannya bisa dilakukan secara langsung tanpa merubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi, solusinya di sini berarti yang pertama bisa dikurangkan atau jumlahkan secara langsung, atau kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa dulu. Di sini kakak akan membahas kedua cara ini ya. Ini contoh, 5 4 per 3 dikurangi 2 per 3, 5. Nah, berarti kalau kita langsung berarti 5 dikurangi 2 ditambah 4 per 3 dikurangi 3 per 5 di sini. Sehingga kalau 5 dikurangi 2, nah kalau ini kan penyebutnya tidak sama, kita samakan penyebut. Jadi 5 kurangi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 kali 5, 15. 5 kali 4, 20. 3 kali 3 adalah 9. 20 dikurangi 9 adalah 11. Maka di sini 3 ditambah 11 per 15. Artinya 3 11 per 15. Tuh, cara 1. Cara 2, kita ubah ke pecahan biasa dulu. Sehingga di sini kalau kita rubah, 3 kali 5 ada 15, ditambah 4 jadi 19. Kemudian 5 kali 2, 10, tambah 3 menjadi 13. Karena penyebutnya tidak sama, kita samakan penyebut. 3 kali 5 adalah 15, kemudian 5 kali 19 adalah 95, 3 dikali 13 adalah 39, sehingga 95 dikurangi 13, maaf, 95 dikurangi 39 itu sama dengan 56. 56 dibagi 15 itu adalah 3 11 per 15. Tuh, jawabannya sama kan ya. Nah, tonton terus video ini sampai kalian lebih paham. Oke, selanjutnya contoh lain nih. Kalau bentuknya seperti ini, kita kerjakan dalam kurung dulu. Sehingga di sini karena penyebutnya tidak sama, kita samakan penyebut. 1 dikurangi 3 kali 5 15, kemudian 5 kali 2 10, 3 kali 4 adalah 12. 10 tambah 12 adalah 22. Sehingga di sini 1 dikurangi 22 per 15. 1 kali 15 adalah 15. Maka di sini 15 dikurangi 22, kemudian dibagi 15. Maka jawabannya di sini adalah negatif 7 per 15. Contoh yang kedua, kalau pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa dulu. Jadi di sini 3 kali 4 adalah 12, 12 tambah 2 menjadi 14 per 3.
Kemudian 5 kali 1, 5, tambah 4 jadi 9/5. Nah, setelah ini kita samakan penyebut nih, yang ini. Sehingga di sini 1 dikurangi 3 kali 5, 15. 5 kali 14 adalah 70. Kemudian 3 dikali 9 adalah 27. Sehingga 70 dikurangi 27 itu sama dengan 43. Baru 1 kali 5 menjadi 15. Sehingga di sini 15 dikurangi 43 per 15 itu sama dengan negatif 28/15. Tuh ya. Kemudian operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan pada pecahan bisa dilakukan jika dalam pecahan biasa. Jadi kalau perkalian, pembagian, dan pemangkatan itu bisa dilakukan dalam pecahan biasa. Artinya jika masih dalam pecahan campuran, maka kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, ini perkalian ya. 2/3 kali 4/5 ini udah pecahan biasa. Maka langsung aja 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 3 kali 5 adalah 15. Kemudian kalau ini maka diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi 3 kali 4 adalah 12, tambah 2 jadi 14. Kemudian 5 kali 2, 10, ditambah 4 jadi 14. Sehingga 14 kali 14, 3 kali 5. 14 kali 14 itu adalah 156. Kemudian 3 kali 5 adalah 15. 156 dibagi 15, maka dapat 13, 1/15. Tuh ya. Kemudian contoh lain. Nah, kalau bentuk seperti ini langsung aja ke atas nih. 4 kali 4 jadi 16/5. 16 bagi 5 jadi 3, 1/5. Oke, sekarang contoh pembagian. 2/3 dibagi 4/5 ini udah pecahan biasa ya. Maka kita langsung. Kalau bagi, ini berarti yang awal nih 2/3 kita tulis ulang. Kemudian bagi kita ubah ke kali. Kemudian tapi yang 4/5 kita balik menjadi 5/4. Maka di sini jadi 2/3 dikali 5/4. Berarti udah 2 kali 5 10, 3 kali 4 adalah 12. Kalau kita perkecil, 10 bagi 2 itu 5, 12 bagi 2 adalah 6. Maka hasilnya adalah 5/6. Contoh lain, kalau bentuknya bentuk campuran, kita ke pecahan biasa dulu. 3 kali 3 adalah 9, ditambah 2 jadi 11. Kemudian 5 kali 2 10, tambah 14, 5 kali 2 adalah 10, tambah 4 menjadi 14. Sehingga yang ini kita putar. Jadi 11/3 dikali 5/14, karena ini diputar. Nah, 11 kali 5 adalah 55, kemudian 3 kali 14 adalah 42. Sehingga 55 dibagi 42 adalah 1/13/42. Kemudian, kalau bentuknya seperti ini nih pembagiannya. Nah, ini tinggal diubah aja ke pecahan biasa. Sehingga 5 kali 2 10, tambah 4 jadi 14. Nah, kemudian kita putar bagian 14/5-nya. Jadi 3 dikali 5/14. 3 kali 5 adalah 15. 15/14 artinya berarti 1/14. Nah, kemudian kalau contohnya begini, berarti ini kita ke pecahan biasa dulu. 5 kali 2 10, tambah 4 14. 14/5 dibagi 3. Yang ini diputar. Ini kita anggap di sini adalah 3/1. Ya. 3 itu artinya 3/1. Kalau kita putar, maka jadi 1/3 di sini. Nah, jadi 14 kali 1, kemudian 5 kali 3. Jawabannya adalah 14, karena 14 kali 1 14, 5 kali 3 adalah 15. Mudah ya untuk pembagian juga. Nah, sekarang kalau pangkat, bentuknya campuran, kita ubah ke pecahan biasa. Kalau pecahan biasa tinggal dipangkatkan aja. Berarti ini 3 kali 2 6, 6 tambah 2 jadi 8. Di sini jadi 8/3. Artinya ini 8 pangkat 2, 3 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu artinya 8 kali 8 jadi 64. Kalau 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 menjadi 9. Jadi jawabannya adalah 64/9. Gitu. Nah, ini contoh lain nih. Kalau bentuknya begini, wah panjang ya. Ingat, kita kerjakan dalam kurung dulu. Karena ini ada 8, penyebutnya 6, ini 3, maka kita
cari angka yang bisa dibagi 8, bagi 6, bagi 3, yaitu angka 26.